Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Nova Multimedia. Perkenalkan, nama saya Elnova Feralisa Wulansari. Pada hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran desain grafis percetakan. Materinya tentang jenis-jenis kamera. Ditonton ya videonya sampai habis. Cek di. Oke, jenis kamera yang pertama ada kamera pocket atau kamera compact. Kamera pocket atau kamera compact memiliki 3 ciri-ciri utama. Ciri yang pertama, kamera ini merupakan kamera yang simple dan sederhana. Ciri yang kedua, ukuran dari kamera pocket atau kamera compact lebih kecil sehingga mudah kita bawa kemana saja dan mudah kita letakkan di dalam saku kita. Ciri yang ketiga, kamera ini banyak digunakan oleh masyarakat luas. Kenapa? Karena pengaturan dari kamera pocket atau kamera compact memiliki pengaturan yang simple dan sederhana, sehingga siapa saja bisa menggunakan kamera compact atau kamera pocket ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama dari kamera pocket atau kamera compact, kamera ini memiliki sensor yang lebih kecil. Kelebihan yang kedua, ukurannya lebih kecil dibandingkan kamera yang lain, sehingga mudah kita bawa kemana saja dan mudah kita letakkan di dalam saku kantong kita. Kelebihan yang ketiga, harganya juga lebih terjangkau. Untuk kekurangannya, yang pertama, kamera ini memiliki autofocus yang lambat. Kekurangan yang kedua, kualitas gambar yang dihasilkan juga kurang bersih gitu, sehingga pada hasil akhir fotonya juga banyak noise pada gambar tersebut. Jenis kamera yang kedua ada kamera udara atau kamera drone. Kamera udara atau kamera drone merupakan sebuah alat yang canggih yang berupa pesawat kecil dan dilengkapi sebuah kamera. Untuk mengatur gerakan dari si kamera drone tersebut, untuk memaju mundurkan, untuk menaik turunkan, dan untuk mengatur kecepatan dari gerakan kamera drone tersebut, kita membutuhkan pengarah atau penggerak, yaitu sebuah remote. Karena kamera drone ini merupakan alat yang canggih, makanya harganya juga sangat mahal dibandingkan kamera-kamera yang lain. Nah, pada awalnya kamera drone ini digunakan untuk keperluan militer. Pada zaman sekarang, kamera drone itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum untuk mengambil pemandangan-pemandangan dari jarak jauh. Nah, selain untuk mengambil pemandangan, juga bisa kita gunakan untuk melihat gerakan-gerakan ketika orang sedang berolahraga atau ketika kita ingin mengambil gambar dari hewan-hewan buas. Jadi kita tidak perlu mendekati objek tersebut untuk mengambil gambarnya, tapi cukup menggunakan kamera drone saja. Nah, untuk gerakan kecepatan dari kamera drone itu sekitar 72 km per jam. Jenis kamera yang ketiga ada kamera aksi atau action cam. Action cam dirancang untuk merekam kegiatan-kegiatan yang berada di luar ruangan, kegiatan olahraga maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrim. Nah, kamera ini mampu merekam foto maupun video kegiatan-kegiatan ekstrim yang tidak bisa dilakukan oleh kamera biasa. Nah, harga dari kamera action juga cukup mahal dan ukurannya juga sangat kecil. Oke, jenis kamera yang keempat ada kamera Polaroid. Kamera Polaroid merupakan kamera yang dapat menghasilkan foto yang keluar dari badan kamera tersebut setelah kita mengambil gambar atau objek tersebut. Nah, media yang digunakan kamera Polaroid disebut film Polaroid. Film Polaroid memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya, setelah kita mengambil gambar tersebut bisa langsung kita cetak tanpa membutuhkan waktu yang lama dan menghasilkan gambar yang positif. Sedangkan untuk kelemahan atau kekurangan dari film Polaroid yaitu hanya dapat mencetak sebanyak 1 kali dan tidak dapat kita duplikatkan kembali. Untuk harga dari kamera Polaroid, harganya juga sangat terjangkau. Jenis kamera yang kelima ada kamera analog. Kamera analog bisa disebut sebagai kamera film, yaitu kamera yang menggunakan perekaman film negatif. Istilah analog digunakan untuk peralatan dengan sistem pengaturan secara manual, namun ada pengaturan yang dilakukan secara otomatis, yaitu pada bagian diafragmanya saja. Nah, kamera analog ini memiliki 3 elemen dasar, yaitu elemen optikal yang berupa berbagai macam lensa, elemen kimia yang berupa film itu sendiri, dan elemen mekanika yang berupa badan kamera. Kemudian, kamera analog juga memiliki keunggulan. Keunggulan yang pertama, kamera analog ini tidak bergantung pada listrik atau baterai. Dan keunggulan yang kedua, harga dari kamera analog ini lebih murah dibandingkan kamera digital. Untuk kelemahan atau kekurangan
dari kamera analog yang pertama, kita tidak bisa melihat hasilnya sebelum foto tersebut masuk ke cetak film. Kelemahan yang kedua, dia tidak ada pengaturan ISO untuk setiap framenya. Dan kelemahan yang ketiga, tidak ada pengaturan white balance-nya. Jenis kamera yang keenam ada kamera prosumer. Kamera prosumer diambil dari kata profesional dan consumer. Kamera yang berjenis prosumer ini, dia memiliki jenis point and shoot. Artinya, dia memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan kamera digital biasa, yaitu pada pengaturan exposure dan ISO secara manual. Kamera prosumer terdiri dari dua jenis, yaitu kamera berbentuk digital DSLR yang disebut sebagai bridge kamera. Sedangkan jenis yang kedua itu MILC. Walaupun lensanya dapat diganti, tetapi tidak memiliki cermin refleks dan tentunya tidak memiliki optical viewfinder. Sebagai gantinya, kamera prosumer ini memiliki electronical viewfinder atau layar LCD-nya saja. Nah, kamera prosumer ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat 3. Yang pertama, memiliki kemampuan ultra zoom yang hebat. Kelebihan yang kedua, dia ukurannya lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan kamera DSLR. Kelebihan yang ketiga, fiturnya mirip dengan kamera DSLR. Untuk kelemahan dari kamera prosumer, yang pertama, kamera prosumer memiliki sensor yang lebih kecil dibandingkan kamera DSLR. Kekurangan yang kedua, menghasilkan kualitas foto yang tidak sebagus kamera DSLR. Dan kelemahan yang ketiga, kecepatan autofocus dari kamera prosumer juga lambat. Jenis kamera yang ketujuh ada kamera bridge. Kamera bridge memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Untuk ciri-ciri dari kamera bridge memiliki 3 ciri-ciri utama. Ciri-ciri yang pertama, kamera bridge disebut sebagai kamera CDC atau compact digital camera. Nah, jenis kamera ini disebut sebagai kamera bridge yang menjembatani antara kamera pocket untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Nah, kualitas jenis gambar yang dihasilkan dari kamera bridge itu di antara kamera pocket dengan kamera profesional DSLR. Ciri-ciri yang kedua, fitur zoom terbaik karena memiliki kemampuan 50-60 kali pembesaran gambar, sehingga para pengguna kamera ini tidak perlu ribet dan tidak perlu khawatir jika harus mengambil objek gambar yang jauh dari posisi kita saat itu. Untuk ciri-ciri yang ketiga, image stabilization yang unggul juga berguna untuk pengambilan gambar atau video sambil berjalan dan tentunya juga dapat mengambil foto dengan kecepatan yang lebih lambat. Kamera bridge memiliki 3 kelebihan utama. Kelebihan pertama, kamera bridge memiliki zoom yang sangat jauh. Kelebihan yang kedua, ukuran dan beratnya lebih ringan dibandingkan dengan kamera DSLR. Kelebihan yang ketiga, harga dari kamera bridge juga lebih murah dibandingkan kamera DSLR. Nah, untuk kekurangannya, kamera bridge memiliki 2 kekurangan. Yang pertama, kualitas fotonya jauh dibandingkan kamera DSLR. Jadi masih lebih bagus hasil dari kamera DSLR dibandingkan kamera bridge. Kekurangan yang kedua, kamera DSLR ini bisa berganti-ganti lensa. Sedangkan untuk kamera bridge, dia tidak dapat diganti lensa seperti kamera DSLR. Jenis kamera yang ke-8 yaitu kamera DSLR. Kamera DSLR atau kamera digital single lens reflex camera memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Untuk ciri-ciri kamera DSLR itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, kalian pasti sudah tahu kan kamera DSLR. Nah, kamera DSLR ini pada zaman dahulu digunakan oleh fotografer profesional. Tapi untuk zaman sekarang, banyak sekali fotografer pemula yang menggunakan kamera DSLR ini untuk mendapatkan hasil atau kualitas foto yang lebih bagus dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain. Oke, untuk ciri-ciri yang kedua, lensa dari kamera DSLR menggunakan lensa kit berukuran 18-55. Ciri yang ketiga, lensa dari kamera DSLR ini juga dapat kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ciri-ciri yang keempat yaitu
kamera DSLR ini memiliki banyak sekali aksesoris untuk membuat kamera DSLR ini terlihat bagus gitu. Banyak dijual di toko-toko kamera. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari kamera DSLR. Kamera DSLR memiliki 5 kelebihan utama. Yang pertama, kamera DSLR ini lebih fleksibel dalam penggunaannya. Kelebihan yang kedua, kualitas gambarnya juga sangat bagus. Kelebihan yang ketiga, fitur fotografinya juga lebih memadai. Kelebihan yang keempat, dia bisa di-upgrade. Dan kelebihan yang kelima, kinerja dari kamera DSLR ini juga cakep. Kamera DSLR ini memiliki 4 kekurangan. Yang pertama, harga dari kamera DSLR juga sangat mahal gitu, karena DSLR ini memiliki fitur-fitur yang lebih bagus dibandingkan kamera yang lain. Kekurangan yang kedua, ukurannya lebih besar dan lebih berat gitu, jadi kita membutuhkan space yang cukup besar untuk meletakkan kamera DSLR. Kekurangan yang ketiga, jadi kamera DSLR ini sebenarnya tidak cocok untuk pemula. Kenapa? Karena pada kamera DSLR ini banyak sekali pengaturan-pengaturan yang dilakukan secara manual. Jadi kalau yang belum profesional mungkin akan sedikit kesulitan untuk mengatur pengaturan dan mendapatkan hasil yang bagus. Dan kekurangan yang keempat, orang akan merasa sulit mengubah lensa dan mengoperasikannya karena banyak tombol di kamera DSLR. Jenis kamera yang kesembilan yaitu kamera mirrorless. Kamera mirrorless memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Untuk ciri-ciri dari kamera mirrorless memiliki 4 ciri-ciri utama. Yang pertama, kamera mirrorless memiliki bentuk yang hampir sama dengan kamera DSLR. Namun, kamera mirrorless ini memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan kamera DSLR. Untuk ciri-ciri yang kedua, lensa dari kamera mirrorless itu juga bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ciri-ciri yang ketiga, hasil bidikan dari kamera mirrorless juga tidak kalah bagus dari kamera DSLR. Ciri-ciri yang keempat, kamera mirrorless memiliki fitur dan teknologi terbaru dan kekinian. Oke, lanjut kita ke kelebihan dari kamera mirrorless. Kamera mirrorless memiliki 5 kelebihan utama. Yang pertama, kamera mirrorless ini didesain minimalis sehingga mudah kita bawa ke mana saja. Untuk kelebihan yang kedua, lensa dari kamera mirrorless juga bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan kita. Kelebihan yang ketiga, aksesoris mirrorless juga banyak dijual di toko-toko kamera. Kelebihan yang keempat, hasil rekaman dari kamera mirrorless juga tidak kalah bagus dan tidak kalah keren dibandingkan kamera DSLR. Kelebihan yang kelima, harga dari kamera mirrorless itu juga terjangkau dan harganya itu di bawah dari kamera DSLR. Kekurangan kamera mirrorless ada 4 kekurangan yang paling utama. Yang pertama, kamera mirrorless ini memiliki pegangan yang kurang nyaman. Kekurangan yang kedua, kurang bagus ketika kita mengambil hasil benda-benda yang bergerak, objek-objek yang bergerak. Kekurangan yang ketiga, beratnya itu lebih ringan sehingga sering kita khawatir akan terjatuh ketika kita memegang kamera mirrorless tersebut. Dan kekurangan yang keempat, daya baterai dari kamera mirrorless juga sangat boros dibandingkan kamera DSLR. Jenis kamera yang ke-10 yaitu butik kamera atau kamera butik. Kamera butik memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Untuk ciri-ciri yang pertama, kamera butik memiliki kemampuan zoom yang lebih bagus daripada kamera lain, yaitu pada saat ini sudah mencapai 50-60 kali, dan untuk itu sistem stabilitasnya juga sangat mumpuni. Ciri-ciri yang kedua dari kamera butik yaitu kemampuan untuk mengambil foto dan video juga sangat stabil. Oke, lanjut ke kelebihan dari kamera butik. Kamera butik memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, kualitas gambar dari kamera butik bagus. Yang kedua, rata-rata menggunakan sensor full frame. Yang ketiga, stylish, elegan, dan powerful. Itulah kamera butik. Dan kelebihan yang keempat, kualitas lebih bagus daripada sensor full frame DSLR. Oke, lanjut untuk kekurangan kamera butik. Kekurangan kamera butik ada 2. Yang pertama, harga kamera butik sangat mahal. Yang kedua, lensa kamera butik juga mahal. Jenis kamera yang ke-11 yaitu kamera rangefinder. Kamera rangefinder, ketika kita mendengar kata rangefinder,
Maka yang terbayang pada otak kita yaitu kameranya itu jadul dan memiliki pengaturan manual. Padahal tidak seperti itu. Nah, secara fisik, kamera rangefinder ini memiliki dua buah kotak. Kotak yang pertama berguna untuk jendela bidik dan kotak yang kedua membantu untuk fokus. Lanjut untuk kelebihan dari kamera rangefinder. Kelebihan dari kamera rangefinder yang pertama, bodinya itu lebih ringan, lebih ringkas dan tidak menggunakan cermin pentaprint. Kelebihan yang kedua, fokus lebih cepat karena dengan sistem penumpukan gambar. Beda dengan kamera DSLR, dia menggunakan filling. Kelebihan yang ketiga, viewfinder dari kamera rangefinder itu lebih terang. Oke, kelemahan dari kamera rangefinder yang pertama, tidak ada lensa zoom. Kelemahan yang kedua, ketersediaan lensa dan aksesoris dari kamera rangefinder tidak sebanyak dengan kamera DSLR. Kelemahan yang ketiga, harga dari kamera rangefinder cukup mahal. Kelemahan yang keempat, jarak fokus minimal lensa yaitu 70 cm. Kelemahan yang kelima, tidak ada tombol control deep of view, merekam video dan pendeteksi wajah seperti DSLR. Dan kelemahan yang keenam, saat ini merek yang aktif membuat dan mengembangkan kamera rangefinder adalah merek Leica. Jenis kamera yang ke-12 yaitu kamera smartphone atau kamera handphone. Nah, kalian semua pasti menggunakan smartphone kan? Pasti kalian sudah menggunakan fitur-fitur dari kamera smartphone kan? Nah, ini dia ciri-ciri dari kamera smartphone. Ciri-ciri dari kamera smartphone ada 4. Yang pertama, mempunyai beragam fitur dan aplikasi. Ciri-ciri yang kedua, memiliki bentuk yang pas di tangan, compact dan praktis. Ciri-ciri yang ketiga, kualitas kamera semakin hari semakin membaik karena mereka ada upgrade dari masing-masing fitur. Ciri-ciri yang keempat, beberapa smartphone memiliki harga yang terjangkau, ada juga harganya yang mahal, tergantung merek. Oke, lanjut ke kelebihan dari kamera smartphone. Kamera smartphone memiliki 5 kelebihan utama. Yang pertama, mampu menghasilkan kualitas gambar dan video HD hingga Full HD. Kelebihan yang kedua, model dan desain yang compact, ringan, dan portable. Kelebihan yang ketiga, harganya terbilang murah dan terjangkau. Kelebihan yang keempat, memiliki fitur dan spesifikasi yang diperbarui setiap tahunnya. Kelebihan yang kelima, mempunyai berbagai macam aksesoris tambahan. Untuk kekurangannya, kamera smartphone memiliki 2 kekurangan. Yang pertama, kualitas foto masih kurang bagus jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Kekurangan yang kedua, fitur dan pengaturan dari foto maupun video juga sangat terbatas. Oke, demikian materi saya hari ini tentang jenis-jenis kamera. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.